Intinya kita perlu hati-hati, jangan ceroboh membuat kesimpulan dalam hidup ini. Berbahaya, kegagalan ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, yang sama kita hormati Bapak Ajbar selaku salah seorang tokoh Sulawesi Barat yang sekarang mengemban amanah sebagai anggota DPD utusan Sulbar, yang kita doakan bersama semoga bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai perjalanan beliau. Yang kami hormati Ketua DPW Hidayatullah beserta jajarannya, bapak-bapak, para pembina, pengawas dan pengurus amal usaha DPW Sulawesi Barat, bapak-bapak, para pengurus DPD Hidayatullah se-Sulbar, tak terkecuali ibu-ibu musyidah baik dari MMW, PW, PD maupun dari orpan yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Besar harapan kita bersama, semoga rangkaian kegiatan yang kita laksanakan menjadi salah satu jembatan Allah Subhanahu wa taala makin mencurahkan hidayahnya kepada kita semua, yang pada gilirannya akan memandu kita menapaki kehidupan ini sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan lebih utama selamat dari akhirat nantinya. Dari perjalanan panjang kegiatan dakwah yang saya jalani, termasuk di tahun 2022 ini, sejak awal Januari sampai saat ini, di Mamuju ini merupakan provinsi yang ke-10 saya kunjungi. Mulai
dari awal Januari di Samarinda dan lanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kemudian menjadi awal mula sesuatu yang kemudian heboh dan viral di Hidayatullah dalam 2 minggu terakhir. Lanjut ke Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Ambon, Jawa Barat, Lampung, dan hari ini berada di Sulbar. Terus terang, saat ini forum yang termasuk membuat saya agak terbata-bata berbicara justru di tempat ini. Mulai dari MC pembawa acara sampai kata sambutan, ternyata di sini kumpulnya para provokator. Saya jadi khawatir kalau kemudian menjadi sasaran tembak dari para netizen Indonesia yang dikenal cukup sadis. Dan 1 minggu terakhir di Hidayatullah, khususnya di kalangan ibu-ibu, kelihatan juga sadisnya cara menyerang. Saya terpaksa, salah seorang yang penulis rutin di Facebook, terpaksa harus banting setir 4 tema yang saya angkat dalam 4 hari terakhir, termasuk pagi tadi saya posting dalam perjalanan, dimaksudkan untuk menenangkan suasana, tapi ternyata saya juga turut menjadi sasaran, baik di komentar maupun di Japri, Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Kalau berbicara tema di atas, saya juga sebenarnya baru mencermati kalau ada tema khusus seperti ini, sebab penyampaian awal hanya diberitahu acara tarhib tanpa ada tema. Tapi melihat apa yang terpampang di atas, saya justru tertarik pada kata pertama yang diulang sampai 3 kali, yaitu sukses. Di mana hal ini sesungguhnya menjadi impian setiap orang di dunia ini. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, niscaya semua orang punya harapan dan keinginan yang sama menjadi orang yang sukses itu. Sampai ke tingkat sebodoh apapun dia, dan juga senakal dan serusak apapun orang itu, jika ditanya, niscaya tidak pernah membayangkan, berkeinginan, apalagi berusaha sungguh-sungguh untuk kemudian menjadi orang yang gagal dalam kehidupannya. Meskipun realitas membuktikan bahwa ternyata di balik harapan dan keinginan semua orang yang ingin sukses dalam kehidupannya, justru yang terjadi sangat ironis. Sebab jauh lebih banyak orang-orang yang mengalami dan merasakan yang namanya kegagalan itu. Tak terkecuali
harapan dan keinginan untuk sukses di bulan Ramadan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan lewat sabdanya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-juwal atas." Penegasan dari Rasulullah ini menggambarkan bahwa di setiap momentum bulan Ramadan selalu saja ditandai oleh kebanyakan orang yang kemudian gagal meraih kesuksesan setelah Ramadan itu berlalu. Disinilah kemudian urgensinya kita butuh persiapan. Bagaimana agar kiranya kita tidak termasuk dalam bagian orang-orang yang gagal itu. Salah satu penyebab utama kenapa kemudian orang bisa gagal dalam kehidupannya, penyebabnya sejak awal dia salah menentukan standar kesuksesan itu. Sehingga otomatis betapapun dia berusaha sungguh-sungguh untuk menggapai kesuksesan, bahkan berhasil dia dapatkan, karena memang sejak awal keliru standarnya, maka kegagalan juga yang dialaminya. Sepekan yang lalu di Lampung saya ketemu salah seorang pelanggan majalah Suara Hidayatullah. Saya kaget. Beliau mengatakan, "Ustadz, saya pelanggan majalah Suara Hidayatullah sejak edisi pertama. Bahkan sejak buletin malam Jumat sampai bulan Maret 2022 ini. Dan semua edisi itu masih saya simpan di rumah, tidak ada yang kurang satupun." Masya Allah. Tapi saya tertarik, katanya mencermati, "Ustadz, kita ketemu 5 tahun yang lalu di perusahaan Gunung Madu yang memproduksi gula pasir yang dipasarkan di seluruh Indonesia, yang waktu saya ke sana luas kebun tebunya 80.000 hektar. Dia katakan, "Saya tadi pangling melihat Ustadz. Kenapa? 5 tahun yang lalu saya lihat kurus betul. Makanya saya ragu-ragu mendekati. Apa ini Ustadz Akib yang saya kenal 5 tahun lalu? Kok sekarang agak gemukan gitu?" Bukan cuma agak gemuk, betul menurut dia kalau standar sebelumnya. Kurus dan gemuk ini juga bisa menjadi ukuran kesuksesan menurut orang pada umumnya. Seolah-olah kalau kurus itu indikasi orang yang gagal. Kalau dia gemuk, gambaran sudah sukses orang itu. Saya katakan jangan salah kaprah. Justru orang yang banyak penyakitnya umumnya itu orang-orang gemuk. Jadi hati-hati yang gemuk-gemuk badannya itu. Kenapa banyak penyakitnya? Karena memang banyak yang bisa menjadi sasaran dari penyakit itu. Sehingga jangan terlalu bernafsu ingin menjadi orang gemuk.
Ini salah kaprah kalau itu menjadi ukuran kesuksesan. Bisa dicermati orang-orang di Hidayatullah yang rata-rata gemuk itu macam-macam penyakitnya. Paling tidak asam urat. Sehingga yang kurus-kurus tidak usah juga mau ambisi jadi gemuk. Apalagi kalau penyebab gemuknya juga dipertanyakan prosesnya. Nauzubillah, itu bisa lebih fatal lagi. Kalau begitu kita kurus terus saja Ustadz. Kurus juga bukan indikasi kesuksesan. Orang kurus memang jarang penyakitnya. Cuma masalahnya sekali kena penyakit, biasanya langsung mati. Ya kesimpulannya adalah jangan salah menentukan standar kesuksesan. Sehingga kita tidak keliru dalam menapaki kehidupan ini yang ujungnya kita berharap ini kesuksesan, ternyata kegagalan pada hakikatnya. Maka ini perlu jelas terlebih dahulu. Mana sih standar kesuksesan itu? Sebab orang pada umumnya hanya tertipu dengan pandangan luarnya. Orang sekarang seringkali silau dengan casingnya saja. Ada yang mengatakan bahwa orang sukses satu di antaranya kalau dia menjadi orang terkenal dan umumnya uangnya banyak. Sehingga inilah yang banyak dilakukan orang juga pada umumnya dengan berbagai cara. Supaya dia juga bisa terkenal, punya juga uang yang banyak. Saya katakan hati-hati. Beberapa waktu yang lalu belum genap setahun, ada pasangan selebritis di Indonesia ini yang sangat populer. Untuk standar duniawi nyaris sempurna yang dia miliki. Tapi kemudian dia ketangkap. Ironisnya ketika ditanya, kenapa dia melakukan itu yang menyebabkan dia ditangkap? Jawabannya sederhana saja. Saya stres, Pak. Butuh hiburan. Padahal kalau dipikir hiburan apa lagi yang dia cari? Nyaris semua hal di dunia ini bisa dimilikinya. Bicara harta kekayaan, Masya Allah. Kalau tadi Pak Ajbar cerita menyewa satu apartemen di kawasan Tamrin 15 juta per bulan. Ya memang Jakarta tidak bisa menjadi ukuran di daerah. Kantor kita, kantor pusat Hidayatullah di Polonia itu, sekarang harga tanahnya sudah mencapai 35 juta per meter. Ukuran di kantor itu tanahnya 2.000 lebih. Kalilah 35 juta itu. 70 miliar harga tanahnya saja. Di samping kantor, beberapa tahun yang lalu dibeli tanah dan rumahnya 40 miliar. Setelah dibayar lunas, rumahnya dibongkar habis. Ya Allah, kemudian dibangun ulang. Nah ini orang yang ditangkap punya kompleks di Kuningan, Rasuna Said. Yang saya buka di Google, harga tanah di situ paling kurang 100 juta per meter.
bahkan bisa menembus 200 juta. Orang ini bukan punya satu kamar yang 15 juta per bulan. Dia punya 18 tower. Yang satu tower ratusan jumlah kamarnya. Saya pernah masuk di salah satu kamar karena saya isi pengajian di masjidnya. Kemudian langsung ditebak, Ustadz pasti orang Sulawesi. Kok tahu? Ketahuan dari logatnya. Saya juga orang Sulawesi. Ustadz jangan pulang dulu, naik ke kamar saya. Saya naik di kamarnya, saya tanya, berapa harga kamarnya ini Pak? Untuk ukuran yang saya punya ini 400 juta satu kamar. Dia punya 18 tower, satu tower ratusan kamarnya. Hitunglah berapa kekayaannya. Saya rutin khutbah Jumat di kantor pusatnya yang gedungnya itu 50 lantai. Tapi kemudian ditangkap dan ditanya, kenapa bisa? Saya stres, butuh hiburan. Maka kalau orang silau kemudian mengejar kepingin punya itu juga, kalau ujung-ujungnya stres, apa bisa dikatakan sukses orang ini? Belum tentu. Maka hati-hati menemukan standar kesuksesan hingga kita kehabisan waktu, tenaga, energi untuk mengejarnya, tapi ujungnya adalah stres. Kalau begitu kita berkata, ngapain lagi banting tulang peras keringat, cari uang, kalau ujungnya seperti itu. Saya juga berkata, hati-hati pula dalam membuat kesimpulan. Uang memang bukan segala-galanya, tapi tidak bisa disangkal segala-galanya butuh uang. Memang benar, duit itu tidak dibawa mati. Jika jangan terlalu serius mencari duit. Tapi saya katakan, benar duit tidak dibawa mati. Tapi kalau Anda tidak punya duit, perasaan kayak mau mati terus. Sama juga kalau berbicara memilih pasangan. Mau 1, 2, 3, atau 4. Oh, masuk materinya. Apakah itu dikatakan kesuksesan? Tidak bisa kebahagiaan diukur dari 1, 2, 3, dan 4. Apalagi kalau mau mencari 4 dengan tipologi standar kecantikan yang berbeda-beda. Tadi pagi siapa yang cerita ya? Katanya orang Aceh kalau minum airnya kelihatan mengalir di tenggorokannya. Saya tidak usah sebutkan orangnya. Saya teringat ketika Putri Lady Diana ke Jakarta, terus ke Keraton di Jogja, itu dimuat di majalah Tempo. Abdi Dalam diwawancarai, luar biasa cantiknya Lady Diana ini. Sampai Abdi Dalam di Keraton pun ngaku, ketika makan kayak saking jenjangnya lehernya dan begitu mulus, seperti kelihatan butiran-butiran nasi mengalir di tenggorokan itu. Tapi siapa sangka kalau Pangeran Charles kemudian selingkuh dengan wanita bukan sekadar jauh di bawah kecantikan Lady Diana, bahkan lebih tua dari Pangeran Charles sendiri. Lady Diana juga melakukan hal yang sama sampai matinya bersama Dodi Al-Fayed, tidak lebih gagah dari Pangeran Charles. Sehingga kecantikan, kegagahan 1, 2, 3, 4 bukan ukuran kesuksesan. Tapi kalau begitu berkata, jadi tidak usah sibuk cari, mau nambah, mau ganti, apalagi yang masih kosong mau cari yang cantik, yang gagah. Itu bukan ukuran kebahagiaan.
Tapi masalahnya, kalau gagah dan cantik saja belum tentu bahagia. Terus siapa yang berani garansi kalau jelek pasti bahagia? Cantik saja belum tentu bahagia, bagaimana kalau jelek? Intinya kita perlu hati-hati, jangan ceroboh membuat kesimpulan dalam hidup ini. Berbahaya, kegagalan ujungnya. Jangan tertipu dengan casing yang nampak di luaran. Tidak sedikit orang yang rapuh keropos di dalam sesungguhnya. Itu hanya retorika yang ditumpahkan orang. Salah satu langkah praktis untuk mencapai kesuksesan dan menghindari kegagalan adalah belajar dari pengalaman. Makanya ada ungkapan yang sangat populer, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Sehingga hanya orang-orang bodoh yang bisa terjatuh 2 kali, apalagi berulang-ulang pada lubang yang sama. Sebab itu indikasi orang itu tidak tahu belajar pada pengalaman, hatta pada pengalamannya sendiri. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat menarik untuk sukses dalam segala hal, termasuk sukses ibadah, sukses tarbiyah dan pelayanan umat. Satu di antaranya belajar pada pengalaman itu. Sebab kenapa Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk yang paling ideal untuk meraih kesuksesan itu padat dan syarat. Isinya adalah sejarah, kisah, cerita manusia-manusia masa lampau. Ini dimaksudkan bukan sekadar pelengkap dari isi Al-Quran, apalagi hanya dianggap sebagai cerita dongeng pengantar tidur buat anak dan cucu. Tapi sejarah di dalam Al-Quran dimaksudkan jadi pelajaran. Cobalah diidentifikasi orang-orang sukses dalam Al-Quran itu, untuk kemudian kita berupaya menapaktilasinya. Maka insya Allah dapat dipastikan kita akan meraih dan merasakan kesuksesan yang sama. Sebagaimana sebaliknya, lihat tokoh-tokoh yang Allah tampilkan dalam Al-Quran yang masuk kategori orang-orang gagal. Pelajari secara utuh kehidupannya dan usahakan untuk menghindarinya. Niscaya kita akan selamat dari kegagalan yang sama. Cuman memang sayangnya orang seringkali juga salah dalam mengambil pelajaran termasuk pengalaman itu. Tak terkecuali pelajaran di dalam Al-Quran. Salah satu contoh, salah seorang jamaah anggota majelis taklim rutin Pekanan satu saat izin di majelis itu, khususnya kepada murabbinya, "Afwan Ustaz, taklim pekan depan saya izin sebab terlanjur ada janji urusan bisnis yang waktunya bertepatan dan sayang kalau ini dilepas." Oleh ustadznya diizinkan, anggota jamaah tentu memakluminya.
Tapi apa yang terjadi kemudian setelah pekan depan jadwal majelis taklim tiba, justru dia tetap hadir dan berada di barisan terdepan dan kelihatan begitu serius mengikuti kajian. Selepas pengajian ustadznya nanya, "Antum kemarin sudah izin, kok datang lagi? Apa batal janjiannya?" "Tidak batal Ustadz, tetap, dan saya sudah di dalam perjalanan kemarin. Cuma kemudian saya hentikan perjalanan dan balik ulang ikut majelis taklim ini." "Ada apa gerangan?" "Saya mendapatkan pelajaran berharga dalam perjalanan dan saya yakin dengan kajian kita sekian lama." "Apa itu?" "Di perjalanan saya menemukan seekor burung yang tergeletak, di mana sayapnya patah, kakinya pincang, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi lompat, lebih-lebih terbang. Tapi saya amati kondisinya ini sudah lama dia alami. Tapi kenapa bisa bertahan tetap hidup? Dari mana sumber makannya dan bagaimana cara makannya?" Setelah lama saya amati mencari jawabannya, kemudian terjawab ketika ada burung lain yang bolak-balik secara rutin mengantarkan makanan kepadanya, bahkan menyuapinya. Saya teringat dengan kajian Ustadz beberapa waktu yang lalu soal rezeki. Ayat hadis banyak mengupas tentang ini. "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha." Bahwa tidak ada makhluk yang melata sekalipun di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak akan ada makhluk yang mati, apalagi manusia, kalau memang rezekinya belum habis dia nikmati. Ini sudah ketetapan dari Allah. Saya renungkan itu, dan itu yang membuat saya batal melanjutkan perjalanan. Saya balik ulang. Ngapain saya banting tulang peras keringat menguras energi untuk mencari rezeki, padahal ini sudah diatur, ditentukan oleh Allah. Sementara saya harus meninggalkan kegiatan majelis taklim yang tidak dapat jaminan dari Allah. Sehingga saya balik kembali ikuti kajian hari ini. Semua jamaah manggut-manggut mendengarkan itu. Tapi tidak lama kemudian mereka terhentak ketika ustadznya berkata, "Sangat menarik pelajaran yang kamu dapatkan. Sayangnya keliru mengambil hikmahnya." Orang penasaran, di mana kelirunya Ustadz? Ya keliru besar. Kamu ini masih muda. Tanganmu tidak cacat, kakimu utuh. Kok belajar sama burung yang sepatah sayapnya pincang kakinya? Terus harusnya belajar sama burung satunya lagi, yang bolak-balik cari makan, menyuapi temannya. Di situ kamu harusnya belajar. Ngapain belajar sama burung cacat seperti itu? Harusnya kamu makin serius mencari rezeki buat membantu orang-orang yang butuh. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Hairun nas anfa'uhum linnas." Manusia yang paling baik yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan justru selalu menjadi beban hidupnya orang lain. Salah satu tur yang saya posting di Facebook pagi tadi, di samping foto saya menggendong cucu pertama, saya tulis, "Beruntunglah orang yang kedatangannya selalu dinantikan dan kepergiannya ditangisi. Merugilah mereka yang kehadiran dan kepergiannya tidak bawa pengaruh apa-apa. Dia datang tidak menggenapkan, dia pergi tidak mengganjilkan. Ada dan tidak adanya sama saja. Tapi orang yang celaka kalau kedatangannya selalu membuat orang was-was. Proposal apa lagi yang mau dititip? Persoalan kalau kita ke sana, beban melulu yang diberikan.
Hati-hati kalau kepergian kita justru disyukuri orang. Alhamdulillah sudah pulang dia. Mengganggu betul kalau dia datang. Bahaya kalau orang seperti ini. Ini baru salah satu contoh betapa bahaya. Tapi itu sangat berharga. Ketika seorang petani miskin di kampung yang bernama Udin memiliki seekor domba yang punya keunikan tersendiri. Ketika itu di kampungnya diadakan lomba ketangkasan domba. Dia daftarkan lo dombanya dan di luar dugaan ternyata menjadi pemenang. Keluar sebagai juara 1 dombanya si Udin. Ada beberapa hadiah yang dia terima yang membuat dia gagap kaget karena juga menerima uang 300.000 yang seumur-umur belum pernah menemukan uang itu. Apalagi semua uang merah 3 lembar. Karena gagap tidak sadar uangnya jatuh karena gemetaran. Begitu mau dipungut kalah lincah sama dombanya. Dia jilat uang itu bahkan ditelannya 3-tiganya. Innalillahi, hilang uang 300.000. Panitia menghibur, Din, tidak usah galau. Sebentar selesai acara, Udin pulang, langsung ke dapur. Ngapain Pak? Buat kopi. Untuk apa? Minumkan kopi itu kepada dombamu. Insya Allah berdasarkan pengalaman, uang yang dia telan akan keluar dengan sendirinya. Dia penasaran, kopi apa Pak? Kopi sembarang. Cara raciknya juga bebas. Yang penting minumkan kopi. Udin tidak tunggu selesai acara langsung pulang. Buru-buru kepingin membuktikan. Belum sampai di rumah dia lewati warung Pak Haji. Yang seumur-umur tidak pernah mampir di situ. Begitu mampir Pak Haji kaget, tumben Udin mampir. Ada apa Din? Saya pesan kopi 1 gelas Pak Haji. Tambah kaget Pak Hajinya. Pesan kopi pula si Udin. Sempurna kagetnya ketika kopi selesai dibuatkan, dia tidak minum. Tapi dombanya yang diminumkan. Pak Haji heran, apa-apaan ini? Kok domba yang diminumkan kopi? Nanti manggut-manggut Pak Haji begitu 1 teguk, keluar uang 100.000. Masya Allah, luar biasa dombamu Din. Rupanya dia punya keunikan. Langsung dia tawar, Din, juallah dombamu ini kepada saya. Saya akan bayar di atas standar rata-rata. Kalau harga normalnya 1,5 juta, saya bayar 5 juta. Yang penting kamu jual sama saya. Udin berkata, maaf Pak Haji, ini domba kesayangan, saya tidak jual. Dia minumkan kali kedua, keluar lagi. Ya Allah ya Rabbi, hebat betul dombanya Udin ini. Dia naikkan tawarannya 10 juta Din, saya bayar. Yang penting kamu jual. Udin berkata, maaf Pak Haji, saya tidak jual. Tambah penasaran Pak Haji. Puncaknya kali ketiga diminumkan, keluar lagi. Ya Allah ya Rabbi. Pak Haji bilang, Din, ini mentok. Kalau kamu tidak mau apa boleh buat. Saya tawar 25 juta. Saya bayar cash, tidak perlu pakai rekening macam-macam. Kamu bisa hitung sekarang juga. 25 juta. Udin berkata, serius Pak Haji? Serius. Asal kamu jual. Ya kalau 25 juta apa boleh buat. Saya ngalah. Dibayar 25 juta. Luar biasa senangnya Udin pulang terima uang 25 juta. Besok pagi baru dia dengar kabar Pak Haji sudah ditahan di Polsek. Karena semalaman entah berapa gelas kopi yang diminumkan kepada dombanya, ditendang seharian sampai mati, uang tidak kunjung-kunjung keluar. Ini yang saya katakan, ini sekedar guyonan, tapi sebenarnya mengandung pelajaran. Betapa kita terkadang melihat kesuksesan itu hanya pada ujungnya. Tidak melihat rangkaian proses perjalanan, kenapa bisa sampai di situ. Itu kadang lewat penyaringan yang ketat. Dari 37 orang hanya 7 yang lanjut. Sebab butuh menyeberangi sungai dengan berenang. Dari 7 orang itu hanya 3 yang lanjut. Itu pun 9 tahun baru wisuda. Nah proses-proses seperti ini yang kadang kita tidak lihat.
Sehingga seolah-olah kalau begini pasti begini, tentu. Pelajari rangkaian proses yang dilaluinya. Termasuk kisah yang paling unik di dalam Al-Quran. Pelajaran yang paling menarik, yaitu tokoh yang ditampilkan Allah yang bernama Nabi Musa. Kenapa saya katakan paling unik? Sebab Nabi Musa itu adalah manusia yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Poin ini saja seharusnya membuat kita penasaran. Ada apa dengan Nabi Musa? Kenapa namanya berulang-ulang disebutkan? Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 136 kali nama Nabi Musa dalam Al-Quran. Di surah dan ayat yang berbeda. Sementara nama kedua itu hampir separuhnya. Itu pun bukan Nabi dan Rasul. Ada santri yang tahu? Saya kasih hadiah 100.000. Siapa orang yang namanya terbanyak kedua di dalam Al-Quran dan berapa jumlahnya? Oh, belum hafal Qurannya. Orang kedua yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran, Fir'aun. Itu juga terkait dengan Nabi Musa. Berapa kali namanya disebut? Hanya 74. Hampir separuh dari Nabi Musa, 136. Nabi yang mendekati Nabi Musa itu Ibrahim, hanya 69 kali. Menyusul nabi-nabi yang lain. Hatta Nabi Adam sebagai manusia pertama itu hanya 25 kali namanya disebut. Ini saja seharusnya sudah memancing keseriusan kita mencermati ada apa dengan sosok ini. Kenapa bisa Nabi Musa dijadikan pelajaran berharga oleh Allah? Yang sesungguhnya dimaksudkan kalau kita bisa menangkap secara utuh dan benapatilasinya, akan luar biasa perjalanan hidup kita ini sesungguhnya. Waktunya terbatas. Saya ingin langsung kepada pelajaran inti yang terkandung dari Nabi Musa yang terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 60, 61, 62. Dari sekian panjang pelajaran ini yang paling menarik menurut saya. Yang dalam ayat itu digambarkan falamma tara'al jam'an. Ketika Nabi Musa bersama kader dan santri-santrinya sudah melihat Fir'aun bersama bala tentara pasukannya, dan sebaliknya Fir'aun bersama pasukannya melihat Nabi Musa. Ketika itu semua kader Nabi Musa spontan berkata, inna lamudrakun. Tamat cerita kita hari ini. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Di depan lautan luas membentang. Kalau terus lari, alamat kita akan mati tenggelam. Tinggal di tempat tinggi menunggu waktu. Fir'aun semakin dekat dan sudah terlihat. Mundur ke belakang, matinya lebih cepat. Semua cemas, khawatir dan yakin. Tamat riwayat kita hari ini. Tapi apa kata Nabi Musa selanjutnya? Kalla. Tenang saudara, tidak usah cemas. Tidak usah khawatir, jangan takut dengan Fir'aun. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Allah membersamai kita dan pasti memberikan petunjuk. Kenapa mau takut? Dan betul setelah itu, begitu Allah menurunkan petunjuknya, pukulkan tongkatmu, padrib di aswakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Sekali pukul, langsung jadi tol laut seketika. Tidak perlu ada rapat anggaran. Berapa biaya yang diperlukan membuat tol di laut. Dari mana investornya? Negara mana yang akan memberikan utang?
Siapa pemborongnya? Kontraktor mana yang bisa buat jalan tol di laut seperti ini? Apalagi dalam hitungan waktu yang singkat. Tapi itu semua bisa terjadi. Ini bukan dongeng. Ini fakta yang diminta oleh Allah. Pelajari itu. Tapi jangan salah paham. Kemudian yang kita kerja, di mana tongkat Nabi Musa sekarang? Sehingga ketika rapat kerja bagi tugas, siapa yang terbang kemana mencari tongkat Nabi Musa, siapa yang kemana, bukan tongkatnya yang mau dicari. Kalau tidak terbayang bisa mendapatkan tongkat Nabi Musa, paling tidak diidentifikasi terbuat dari kayu apa, ukurannya berapa, modelnya bagaimana, itu juga yang mau dibuat. Tidak seperti itu memahami sejarah ini. Inilah yang perlu dicari tahu. Yang membuat kita pasti sukses dalam kehidupan ini. Kalau manusia sehebat Fir'aun saja, yang seenaknya membuat undang-undang, tidak perlu melibatkan koalisi dari macam-macam. Tidak perlu takut demonstrasi, somasi, dan segala macam modelnya. Hatta dia buat keputusan, semua laki-laki dibantai habis. Dibantai semua. Manusia yang dalam sejarah satu-satunya di dunia yang tidak pernah sakit seumur hidupnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan bersin sekalipun. Walau satu kali Fir'aun tidak pernah, saking sehatnya. Sosok ini unik. Makanya perlu 74 kali namanya disebut dalam Al-Quran. Ini pelajaran. Sehingga tragis kalau kita kemudian cemas, khawatir dengan 3 periode perpanjangan masa jabatan. Sangat ringan bagi Allah. Persoalannya adalah, mampukah kita menangkap poin apa yang Allah berikan pada Nabi Musa untuk kemudian kita mampu menapaktilasinya. Semua rahasianya ada dalam Al-Quran. Persoalannya adalah, seriuskah kita membaca Quran selama ini? Termasuk di bulan Ramadan. Tema ini kan hanya duplikasi dari tema beberapa tahun yang lalu. Pernahkah kita mengevaluasinya? Sejauh mana kesuksesan yang kita raih di tahun-tahun lalu ketika tema ini dicantumkan? Apa ini bukan basa-basi yang terkesan mengolok-olok, mempermainkan Quran yang Allah turunkan? Jangan ikut-ikutan orang yang suka pencitraan. Kalau manusia bisa dikerjain, menentukan tema yang Allah tersinggung, ente ini main-main. Tema ini basa-basi. Cuma karena ada sponsor yang membiayai program ini, terpaksa dibuat. Ini menghambat kita bisa menangkap mujizat Al-Quran itu. Perlu mujahadah yang serius. Evaluasi diri, sungguh-sungguhkah kita kepingin menjadi orang sukses itu? Al-Quran ini mujizat. Tidak usah mengikuti petunjuknya. Paham artinya, mengerti maksudnya. Baca saja. Mujizat Quran pasti bekerja. Ini bukan kitab bacaan biasa. Wahyu dari Allah. Ada seorang ustadz pernah ditanya oleh santrinya. Ketika dia bertanya, "Ustadz, apa sih manfaatnya baca Quran kalau kita tidak mengerti artinya, tidak paham maksudnya? Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Saya pernah dengar katanya tidak ada gunanya kita baca Quran kalau tidak paham artinya. Oh, siapa yang bilang? Ada Ustadz, makanya saya butuh penjelasan bagaimana soal ini. Ustadz berkata, sebentar saya jawab. Kamu kerja dulu, apa yang mau dikerja Ustadz? Itu ada gentong depan pintu, isi sampai penuh. Gimana caranya? Ada keranjang di sampingnya. Ambil keranjang, itu kamu ke sungai, dibawa dekat sekali.
Pakai keranjang itu isi gentong ini. Saking taatnya santri ini tidak nanya lagi. Langsung ambil keranjang ke sungai. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Baru diangkat habis airnya. Dia lapor, Ustaz, tidak ada air yang ikut. Itu karena kamu terlalu pelan jalannya. Balik lagi. Jalan secepat mungkin. Dia ulang lagi, jalan secepatnya. Habis lagi. Tidak ada, Ustaz, airnya ikut. Lari sekencang yang kamu bisa. Dia balik lagi, lari sekencang mungkin. Ternyata tetap habis. Ustaz, ini pekerjaan sia-sia. Saya sudah lari sekencang yang saya bisa. Tidak ada air yang terbawa. Benar, tidak ada air yang kamu bawa. Apalagi mengharap gentong penuh. Tapi jangan bilang ini pekerjaan sia-sia. Coba kamu perhatikan keranjang itu. Tadi sebelum kamu angkat, kotornya minta ampun. Sebab memang keranjang ini gunanya ngangkut sampah. Kamu baru 3 kali bolak-balik ke sungai. Tidak ada air yang terbawa, tapi paling tidak keranjangnya jadi bersih. Begitulah gambaran fungsi Al-Quran itu. Kalau sering dibaca memang tidak ada isinya. Tapi minimal hatimu jadi bersih dibuatnya. Dan itu modal besar meraih kesuksesan dalam hidup ini. Al-Quran itu mujizat. La yamassuhu illal mutahharun. Kemujizatannya tergantung kesucian hati seseorang. Nah, persoalannya sejauh mana manfaat yang kita baca dari Al-Quran yang dirutin-rutinkan setiap Ramadan. Saya khawatir kalau bacaan Quran kita hanya sebatas mengantisipasi pertanyaan orang. Malu betul kalau sudah 10 hari ada yang nanya, sudah berapa juz Ustaz yang dibaca? Malu betul kalau belum 10 juz. Sementara yang lain sudah hatam 2 kali. Apa boleh buat? Dipaculah bacaan Qur'annya. Supaya pede kalau ada yang nanya. Begitu sudah hatam sekali kok tidak ada yang nanya-nanya. Rugi betul saya baca Quran ini. Terpaksa dia rubah strateginya. Nanya orang dulu. Bapak sudah berapa kali hatam? Pasti dengan pikiran dia tanya balik saya sebentar. Kalau Ustaz, alhamdulillah saya sudah 2 kali. Puaslah dia. Jadi baca Qur'annya cuma mengantisipasi pertanyaan orang. Mana bisa ada mujizat seperti ini? Baca Quran sekadar untuk mengisi kontrol GNH. Apalagi kalau tidak 1 juz tapi laporannya 2 juz setengah. Tambah kotor hatinya. Kalau malamnya cepat tidur, subuhnya terlambat sampai masbuk. Giliran disuruh tadarus, lehernya langsung patah. Ngantuknya tidak ketulungan. Tidak usah cari alasan macam-macam. Kotor hatimu. Ada yang mengganjal di situ. Di situ mujizat tidak bisa bekerja. Kalau hati bersih, enak ini kita menapaki hidup. Imam Andi Lubis. Yang saya lihat tadi sebelum sarapan. Ada namanya di gazebo. Beliau ini yang mewakafkan 2 kapling tanah di Jakarta. Yang nilainya 140 miliar lebih itu. Di awal tahun 90-an dia cerita. Saya pernah stres berat di kantor. Saya tidak tahu solusinya. Sehingga kepingin pulang ke rumah menenangkan diri. Baru kemas-kemas tiba-tiba telepon di kantornya berdering. Karena belum ada handphone dia angkat. Istrinya menelpon, dia katakan alhamdulillah. Bertepatan saya mau pulang. Istrinya berkata tunggu dulu Pak. Di rumah lagi ada masalah. Saya butuh solusi. Pak Andi berkata innalillah. Di kantor ini ada masalah. Saya kepingin pulang ke rumah menenangkan diri. Kok di rumah masalah juga? Tapi daripada dilampiaskan di kantor lebih masalah. Dia tetap pulang, biarlah di rumah saya menenangkan diri. Di jalan macet lagi, tambah stres dia. Untuk menghibur perjalanan dia putar tape di mobilnya tanpa tahu kaset apa yang di dalam. Masih kaset pita. Belum ada CD, flash disk, bluetooth, segala macam. Tapi kaget ketika keluar suara-suaranya Syekh Abdul Rahman Sudais. Imam Masjidil Haram. Dia katakan saya tidak tahu surah apa yang dibaca ayat berapa. Tapi saya coba ikuti iramanya. Terhanyut saya sampai menangis.
terbawa arus bacaan Al-Quran itu. Begitu sampai di rumah saya, buka pintu mobil, istri nyambut dengan buka pintu rumah, ditandai dengan senyum manisnya. Hilang masalah. Dia katakan mujizat Al-Quran bekerja ketika di mobil. Padahal itu baru mendengar. Ketika cerita itu saya dengarkan, saya langsung berkata dalam hati, akan lain ceritanya ketika putar tape tapi suaranya Ariel Peter Pan yang keluar. Bisa-bisa sampai ke rumah langsung tendang pintu teriak, ada apa denganmu? Kok tidak berubah-berubah? Belum Noah waktu itu. Sempurna kalau istrinya putar lagunya Betaria Sonata. Dia langsung berkata, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Apalagi kalau coba-coba nambah tanpa izin. Tidak perlu dipulangkan, saya pulang sendiri. Maka saya berani berkata, tidak usah konsultasi kemana-mana. Kalau di rumah saling ribut antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, penyebabnya karena di rumah itu jarang suara Quran terdengar. Kalau itu dibaca hanya untuk laporan gaya-gayaan. Mujizatnya tidak bisa bekerja kalau seperti itu. Tapi kalau dibaca keluar mujizatnya itu. Hati bersih, enak kita menapaki hidup. Hati kotor ini yang membuat runyamnya kehidupan. Kalau tadi Pak Jebar mengatakan kurang sabar sehingga gagal dalam rumah tangga yang pertama. Ini sumber masalah, orang terlalu mudah marah. Yang digambarkan di poin kedua dari ciri orang bertakwa yang sukses Ramadannya. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Orang bertakwa itu bersih hatinya. Kalau bersih mampu menahan amarah. Sesuatu yang jelas-jelas fakta pun dia masih bisa tahan. Apalagi kalau masih hoax, berita yang disebar di Facebook yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sempurna kalau tontonannya layangan putus. Apaan Kader Hidayatullah nonton layangan putus? Siapa murabbinya yang begini? Seorang suami muda pernah mengajak istrinya menikmati suasana romantis bertepatan hari ulang tahun pernikahannya. Dia teringat masa pacarannya dulu. Dia bawa ke kafe tempat dia sering ketemu dengan calon istrinya waktu itu. Dia sudah punya anak beberapa orang. Tidak ada anaknya yang boleh ikut. Dia kepingin menikmati suasana berdua dengan istri. Ketika kopi panas kesukaannya dipesan, dia minum bincang-bincang dengan istri, mengeluarkan rokoknya, diisap dalam-dalam kemudian dikeluarkan asapnya. Luar biasa nikmatnya. Diiringi musik instrumental, cahaya lampu yang remang-remang. Tiba-tiba ada seorang wanita muda sangat cantik mendekat. Langsung berkata, Pak, maaf, saya hamil. Luar biasa tegangnya suami istri ini. Langsung suaminya berkata, tunggu dulu Mbak. Mbak ini siapa kok tiba-tiba ngaku hamil? Istrinya berdiri, ambil kopi panas itu, disiram bapaknya. Dasar laki-laki buaya. Orang sudah hamil pura-pura tidak kenal. Nanya lagi siapa Mbak ini. Dia langsung ngeloyor pergi. Dikejar sama wanita muda ini. Ibu apa-apaan kok langsung marah? Kamu juga dasar wanita pelakor. Kembalilah ke buaya darat itu. Ngapain kamu kejar-kejar saya? Ibu salah paham. Salah paham gimana maksudnya? Saya menegur suami ibu karena merokok. Saya hamil, asapnya takut mengganggu janin saya. Begitu maksudnya. Ya begitu. Baru dia kaget, astagfirullah. Dia pulang. Maaf Pak, dia cium tangan suaminya. Apa maaf? Orang sudah kena siram kopi panas. Itu bahayanya kalau hati kotor. Mudah betul curiga. Macam-macam yang dikembangkan dalam pikirannya.
Ini sekaligus tembusan bagi bapak-bapak. Jangan suka merokok. Bukan cuma merusak janin, tapi juga bisa kena kopi panas. Sudah 1 jam lebih. Suara saya juga serak. Kayaknya masih ada 2 sesi. Habis duhur, habis asar, bijaksana bila saya enggakkan. Cukup sekian. Insyaallah kita lanjut ba'da zuhur dan ba'da asar sebentar. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.